warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Azlan Halimi bin Syed Basri. Nombor metrik saya di 21314 315. Video kali ini saya ingin membicarakan mengenai komunikasi. Okey. Pendahuluan bagi komunikasi ialah mempelajari cara manusia bertukar informasi, idea ataupun perasaan melalui berbagai saluran ataupun media. Okey, kita pergi ke istilah komunikasi terus. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggeris adalah communication. Communication tu pula berasal dari kata lain ataupun kata Latin iaitu communicatio, dan bersumber dari kata komunis yang bererti sama. Okey, sama yang dimaksudkan ialah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Okey, menurut Janice dan Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang menyampaikan bentuk kata-katanya dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Okey, itu adalah istilah bagi komunikasi lah. Kita pergi ke seterusnya ialah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis mempunyai 3, iaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal dalam segi bahasa Melayu ialah komunikasi lisan. Komunikasi lisan bermaksud dia melibatkan kata-kata dan bahasa untuk menyampaikan pesan. Ini bisa terjadi secara lisan di mana pesan disampaikan melalui percakapan langsung atau secara tertulis melalui surat ke atau email ke. Jadi jenis yang kedua ialah komunikasi non-verbal. Non-verbal ni bukan lisan lah. Jadi komunikasi non-verbal ni melibatkan penggunaan ekspresi bentuk wajah mereka ke, gerakan tubuh badan mereka ke, bahasa tubuh ke. Sebagai contoh, pada waktu malam jam berbunyi di pagi hari. Hal itu menyatakan bahawa jam tersebut berkomunikasi kepada seseorang dengan pesan bahawa sudah tiba saatnya untuk bangun dari tidur. Okey, ini adalah jenis komunikasi yang terakhir, iaitu komunikasi dengan Allah. Ia merupakan tingkatan komunikasi yang tertinggi kerana komunikasi ini berkait rapat dengan hubungan Allah semasa beribadat. Macam kita solat ke, tengah sujud ke, itu antara komunikasi dengan Allah. Okay. Itu saja untuk ketiga-tiga jenis. Okay, jenis seterusnya ialah fungsi komunikasi ini. Fungsi ni komunikasi dia mempunyai banyak fungsi utama dia. Antaranya ialah motivasi. Komunikasi ini menjaga motivasi dilakukan dengan cara menjelaskan kepada anggota tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik pekerjaan mereka dan apa yang baru dilakukan untuk memperbaiki yang dinilai kurang lah. Selain itu ialah prinsip komunikasi. Menurut Sulaiman Masri dalam bukunya iaitu Komunikasi Berkesan, menurut beliau prinsip komunikasi ialah penerima haruslah mentafsir maklumat yang disampaikan lalu memberikan maklumat malas. Kefahaman penerima terhadap mesej yang disampaikan oleh pengirim menentukan sama ada suatu peristiwa komunikasi itu berkesan ataupun tidak. Secara umumnya komunikasi ini akan berlangsung dengan kefahaman yang kedua-dua belah pihak ini telah faham maklumat tersebut. Itu saja untuk prinsip komunikasi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Azrul Hafizam bin Severinus. Nombor metrik di 21313987. Etika komunikasi menurut Islam menekankan pada penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama yang menitik beratkan nilai-nilai moral dan adab. Komunikasi dalam Islam mestilah berlandaskan tingkah laku yang mulia
yang mencerminkan sikap hormat, jujur, lemah lembut dan penuh berhemah dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, etika Islam bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan Islam, etika ini didefinisikan sebagai akhlak. Akhlak ini berasal dari perkataan khuluq yang terdapat dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin azim," yang bermaksud, sesungguhnya kamu wahai Muhammad mempunyai perilaku akhlak yang amat baik. Surah Al-Qalam ayat 86. Sementara itu, akhlak dalam Islam mempunyai pengertian yang tersendiri, yaitu suatu ilmu yang menerangkan sifat-sifat kebaikan dan cara-cara untuk mendapatkannya. Ia juga menerangkan sifat-sifat keburukan dan cara-cara menjaga diri dari terjebak melakukannya. Kepentingan komunikasi verbal. Yang pertama ialah menyampaikan informasi. Komunikasi verbal memungkinkan individu untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan langsung. Dalam konteks pekerjaan, kemampuan untuk menjelaskan idea, instruksi atau umpan balik secara lisan sangat krusial untuk memastikan bahawa semua anggota tim memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Yang kedua ialah membangunkan hubungan. Melalui komunikasi verbal, individu dapat membangun hubungan interpersonal yang kuat. Berbicara secara langsung dengan rakan kerja atau atasan membantu menciptakan ikatan yang lebih baik dan meningkatkan kolaborasi di tempat kerja. Yang ketiga, mengelola konflik. Kemampuan untuk berkomunikasi secara verbal juga penting dalam mengelola konflik. Dengan menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif, individu dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, meningkatkan produktiviti. Komunikasi verbal yang baik dapat meningkatkan produktiviti kerja. Ketika informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, anggota tim dapat bekerja lebih efisien tanpa kebingungan atau kesalahan. Kelima, peningkatan karier. Keterampilan komunikasi verbal yang baik seringkali menjadi faktor penentu dalam kemajuan karier seorang. Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik cenderung lebih diperhatikan oleh atasan dan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan promosi. Dan yang terakhir, keenam, memberikan motivasi. Melalui kata-kata positif dan dorongan, komunikasi verbal dapat memotivasikan orang lain untuk capai tujuan mereka. Umpan balik konstruktif dan pujian dapat meningkatkan semangat kerja dan keterlibatan karyawan. Dengan demikian, komunikasi verbal sangat penting kerana membantu dalam menyampaikan informasi dengan jelas, membangun hubungan interpersonal, mengelola konflik, meningkatkan produktiviti, mendukung perkembangan karier, memberikan motivasi pada orang lain, menunjang proses pembelajaran serta mendorong keterlibatan aktif dalam diskusi. Kepentingan komunikasi nonverbal. Yang pertama ialah memperkuat hubungan komunikasi. Nonverbal berfungsi untuk menumbuhkan kedekatan dan keintiman dalam hubungan interpersonal. Ketika individu dapat memahami isyarat nonverbal satu sama lain, mereka cenderung merasa lebih terhubung secara emosional. Contohnya, senyuman atau kontak mata yang hangat dapat memperkuatkan rasa saling percaya dan kenyamanan antara dua orang. Yang kedua ialah mengganti kata-kata yang diucapkan. Dalam situasi di mana kata-kata tidak dapat diucapkan dengan jelas atau mungkin tidak didengari, seperti di lingkungan bising, komunikasi nonverbal dapat berfungsi sebagai pengganti efektif. Ini sangat penting dalam konteks terapi atau kaunseling, di mana seorang profesional kesihatan mental dapat membaca perilaku nonverbal klien untuk memahami perasaan mereka lebih baik. Yang ketiga, memperkuat makna. Ketika komunikasi nonverbal selaras dengan kata-kata yang diucapkan, hal ini membantu menambah kejelasan dan memperkuat poin-poin penting dari pesan tersebut. Contohnya, jika seseorang memberikan pujian sambil tersenyum dan menunjukkan sikap terbuka, maka pesan tersebut akan lebih diterima dibandingkan jika hanya disampaikan secara verbal tanpa dukungan isyarat non-verbal. Yang keempat, mengatur percakapan.
Signal nonverbal juga memainkan peran penting dalam mengatur alur percakapan melalui isyarat seperti anggukan atau perubahan posisi tubuh. Individu dapat menunjukkan bila mereka ingin berbicara atau mendengarkan sehingga membantu menjaga kelancaran interaksi. Dengan memahami kepentingan komunikasi nonverbal ini, individu dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain serta membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Kepentingan komunikasi dengan Allah. Komunikasi dengan Allah yang dilakukan melalui doa merupakan aspek fundamental dalam kehidupan seorang Muslim dan bukan hanya sekadar permohonan atau pengharapan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mendalam dan saranan untuk memperkuat hubungan spiritual antara hamba dan Sang Pencipta. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi dengan Allah sangat penting. Yang pertama, bentuk ibadah yang utama. Doa dianggap sebagai inti dari ibadah dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan bahawa doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Melalui doa, seorang Muslim dapat merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya yang pada gilirannya memperkuat iman dan meningkatkan kecintaan kepadanya. Yang kedua, mengubah takdir. Dalam pandangan Islam, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir bagi setiap individu, doa memiliki kekuatan untuk memohon perubahan dalam takdir tersebut. Ini menunjukkan bahawa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah semata. Dan melalui doa, seseorang bisa meminta agar keadaan tertentu berubah sesuai harapannya. Yang ketiga, memohon ampunan. Setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Doa menjadi saranan untuk memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Dalam hal ini, Allah dikenal sebagai Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga Dia akan mengampuni hambanya yang bertaubat dengan tulus. Dan yang terakhir, yang keempat, meningkatkan ketenangan hati. Berdoa dapat mendatangkan ketenangan dan kedamaian hati bagi seseorang. Saat berdoa, individu dapat melepaskan beban emosional dan mendapatkan ketenangan jiwa melalui pengharapan kepada Allah. Secara keseluruhan, komunikasi dengan Allah melalui doa adalah elemen vital dalam kehidupan spiritual seorang Muslim yang tidak hanya memberikan manfaat pribadi, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dengan komuniti Muslim lainnya. Kesan komunikasi verbal dan non-verbal. Ketika seseorang menggunakan komunikasi verbal dengan baik, kesan yang ditimbulkan boleh sangat positif. Penggunaan bahasa yang sopan dan jelas dalam situasi formal dapat menciptakan rasa hormat dan profesionalisme. Contohnya, kejelasan pesan. Penyampaian informasi yang jelas membantu penerima memahami maksud dengan baik. Membangun hubungan. Komunikasi verbal yang efektif dapat memperkuat hubungan antara individu melalui dialog terbuka. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan diri. Ketika seseorang merasa didengar dan dipaham melalui komunikasi verbal yang baik, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan kesan positif dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga memiliki dampak signifikan terhadap kesan yang ditinggalkan dalam interaksi sosial. Mengungkapkan emosi. Yang pertama, ekspresi wajah seperti senyuman atau kerutan dahi dapat memberikan petunjuk tentang perasaan seseorang tanpa perlu diungkapkan secara lisan. Yang kedua, memperkuat pesan verbal. Ketika pesan verbal didukung oleh isyarat nonverbal yang konsisten, contohnya senyum saat memberi pujian, maka pesan tersebut akan menjadi lebih meyakinkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, menciptakan keterhubungan. Kontak mata dan bahasa tubuh terbuka dapat menciptakan rasa kedekatan antara komunikator dan komunikan. Perbezaan kesan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Salah satu perbezaan utama antara kesan dari komunikasi verbal dan nonverbal adalah
bahawa komunikasi verbal cenderung lebih terstruktur dan formal dibandingkan dengan komunikasi nonverbal yang lebih spontan dan emosional. Meskipun keduanya saling melengkapi dalam menyampaikan pesanan secara keseluruhan, komunikasi verbal lebih fokus pada informasi spesifik. Jika tidak disampaikan dengan baik, boleh menimbulkan kebingungan. Manakala komunikasi nonverbal menyampaikan nuansa emosional, seringkali lebih sulit untuk ditafsirkan, tetapi memberikan kedalaman pada interaksi. Dengan demikian, kedua jenis komunikasi ini berperan penting dalam membangun kesan pertama serta mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Kesan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi adalah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, dan ia mempunyai kesan yang mendalam terhadap hubungan kita dengannya. Yang pertama, meningkatkan kesedaran spiritual. Salah satu kesan utama komunikasi pada Allah adalah peningkatan kesedaran spiritual. Dengan berdoa dan berzikir, seorang dapat merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Yang kedua, memperkuat hubungan dengan Allah. Komunikasi yang baik dengan Allah melalui doa dan permohonan dapat memperkuat hubungan seseorang dengannya. Doa merupakan bentuk pengakuan dan ketergantungan kita kepada Allah dan menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan melalui komunikasi ini. Yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku. Dan yang keempat, komunikasi yang positif boleh mengubah sikap dan perilaku seseorang. Ketika seseorang berusaha untuk berbicara baik atau diam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka secara tidak langsung mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Ini selaras dengan ajaran Nabi SAW yang menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak terjerumus dalam kata-kata yang membawa dosa. Secara keseluruhan, komunikasi pada Allah mempunyai kepelbagaian kesan positif yang tidak hanya meningkatkan hubungan spiritual tapi juga membentuk karakter individu menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Kesimpulannya ialah komunikasi merupakan proses pertukaran antara maklumat antara dua pihak atau lebih melalui berbagai saluran seperti percakapan, surat dan media. Komunikasi yang efektif memerlukan kemahiran mendengar dan berbicara dengan jelas serta menghormati pendapat orang lain. Halangan seperti kemarahan dan kritikan berlebihan dapat mengganggu proses komunikasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.